Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fitrianingsih. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian perencanaan program menggunakan pendekatan riset framework pada masalah diare pada balita. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dari pendekatan dengan metode ini, terdapat 4 fase. Berikut fase yang pertama, atau social assessment. Dari data masalah diare di desa X, yang paling banyak terserang diare yaitu balita. Ini ditunjukkan dari banyaknya atau peningkatan kunjungan di rumah sakit terdekat, di mana ada 4 faktor yang menyebabkan diare pada balita. Yang pertama yaitu karena lingkungan yang kurang mendukung atau disebut lingkungan dengan sanitasi yang kurang, misalnya dalam penanganan air bersih. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu tentang higien, kesehatan dan gizi pada makanan, sehingga perilaku tersebut sangat menunjang terjadinya diare. Yang ketiga yaitu dari segi sosial ekonomi yang terbilang masih rendah. Yang keempat yaitu dari segi makanan atau minuman yang dikonsumsi, kebanyakan memberikan makanan berupa jajanan ringan atau snack dan tanpa memperhatikan gizinya. Selanjutnya fase yang kedua atau disebut epidemiological, behavioral and environment assessment. Di sini ada empat faktor yang meliputi gen, lalu perilaku, selanjutnya ada lingkungan dan pelayanan kesehatan. Yang pertama dari segi gen, dapat diketahui bahwa diare bukan merupakan faktor keturunan, melainkan misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang terkena diare, maka anggota keluarga yang lainnya dapat terkena juga. Misalnya kasus pada diare balita. Balita dapat terkena diare disebabkan oleh ibunya karena balita masih menyusu atau ibunya yang memberikan ASI. Yang ketiga yaitu dari segi lingkungan. Di sini banyak masyarakat yang masih membuang air besar di sungai. Selain itu juga untuk pembuangan tinjanya kebanyakan kurang dari 10 meter dari sumur mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pelayanan kesehatan. Di sini walaupun pelayanan kesehatannya sudah bagus, namun masih ada warga yang kurang menaati peraturan. Seperti itu tadi, masih membuang air besar di sungai. Sekarang memasuki fase yang ketiga atau education and ecological assessment. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu predisposing, kedua reinforcing, dan ketiga enabling. Tahapan yang pertama atau predisposing. Di sini dengan rendahnya pendidikan masyarakat menjadikan mereka susah atau sulit untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Yang kedua yaitu reinforcing. Reinforcing di sini bisa saja terjadi karena kurangnya dukungan dari keluarga, karena mereka terlalu menyepelekan masalah diare ini. Padahal diare jika dibiarkan juga akan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu enabling. Enabling di sini bisa dikatakan karena keterjangkauan jarak dan ketersediaan transportasi. Misalnya di daerah pelosok ataupun bantaran sungai, mereka akan sangat kesulitan untuk memeriksakan si buah hatinya ke puskesmas. Tidak terasa kita udah berada di fase yang terakhir, yaitu fase keempat, atau disebut sebagai Administrative and Policy Assessment and Intervention Alignment. Di sini pada masalah ini, pada kasus diare, biasanya yang pertama tidak adanya kebijakan atau peraturan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu tidak adanya kebijakan untuk pemberian edukasi setiap 1 bulan sekali di posyandu kepada para ibu maupun kader. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari saya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya. See you.